Di angka berapa nek menurut jenengan maksimal intinya tercapai itu badine saya akeh itu? Loh kalau kayak gini maksimal, kalau di sini ya katakanlah 2000 maksimal. Paling penting Mas, kalau di breeding ini penggunaan konsentrat kan kalau di saya ya tidak berdasarkan persentase ransum. Karena ransumnya kan tinggal hijauan dikasih sekian kilo. Nanti konsentratnya dikasih 5 on kalau yang menyusui. Yang menyusui khusus menyusui itu. Ya, karena ini maka harus double dosis premiknya. Penaknya mana ini katanya peternakan besar ini Kurawa Farm. Tapi ini adanya kandang malahan ini. Cuman ini kandangnya kosong kayak gini gimana Mas? Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Leleh ini. Iya Mas. Katanya dengar-dengar banyak lihat di YouTube ini peternakan besar, jualnya besar, kandangnya malah kosongan gini Mas. Dari sopo. Oh, di sebelah sini. Mas, kita ganggu lagi. Ini penake bahas tadi sudah bahas profilnya dan bahas high-nya untuk ternak-ternaknya. Kita bahas apa ini? Konsentrat sekarang Mas. Konsentrat ya. Ya, siap. Nah, di sini konsentrat itu sebenarnya apa sih itu Mas? Jadi sebelum kita bahas definisi konsentrat, kita bahas definisi gemuk ya Mas. Siap. Jadi gemuk itu apa? Gemuk itu adalah oli. Suplai energi yang berlebih dan disimpan menjadi lemak. Itu dari sini gemuk. Nah, contohnya jadi konsentrat ini terdiri dari sumber energi dan sumber protein. Jadi protein itu ibaratnya kayak geni Mas. Jadi misal kita beli memberi domba cuma energi saja, sumber karbohidrat saja. Kalau nggak ada protein buat membakare, ya gemuknya jadi ginjur-ginjur Mas, nggak bisa jadi daging. Jadi harus saling mendampingi. Kalau formulasi konsentrat, masa langsung bahas formulasi. Nanti dulu disimpan. Kita contohnya, dombanya yang jenengan maksudkan tadi gembuknya seperti apa atau BCS-nya seperti apa gitu. Kalau di sini yo gak gemuk-gemuk banget ya, karena memang breeding. Nah kayak gini, karena ini jantan makanya dipaksa gemuk, bendang payu. Nah ini kan karena suplai pakan energinya berlebih maka disimpan menjadi lemak. Ya lemak dan daging. Kalau suplainya kurang maka nggak ada yang disimpan. Pakan itu cuman malian, cuman mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya per harian. Ya badannya enggak, ya kayak ini gimana badannya enggak terlalu gemuk. Nggak bisa maksimal gitu Mas ya intinya. Iya. Nah, itu memang sengaja jenengan sewu dibeda-bedakan gitu untuk konsep pemeliharaannya atau memang seperti apa? Sengaja Mas, kalau biar lebih ekonomis kos hariannya. Oh, kos hariannya untuk tujuannya memang untuk kos hariannya itu. Seperti orang kan uang lek kuru sakjane bisa bukan enggak tuh. Ya bisa bukan masih bisa hidup tuh. Setes tuh kan. Iya, Yang penting enggak sakit Mas yang utama. Yang utama itu ya. Iya. Dan itu tujuannya memang untuk di kos pakannya tadi. Iya. Seberapa signifikan Mas pengaruhnya ke dalam dunia peternakan? Semisal kita berapa pengaruhnya terhadap kos pakan ya, kos harian ya. Ya semisal kita gunakan kayak teori ini teman-teman 30% konsentrat, 70% serat, maka kos hariannya paling ketemunya 300.000 per hari. Ya 250.000 per hari. Untuk berapa ekor? Ya untuk 80 ekor ini. 80 ekor. Oh, sing jenengan di sini ya. Iya. Ketemunya segitu. Misal pakannya harga per ekornya ketemu 2,5 kan. Yo temu ya Pak nggak temu tapi kan kita inginnya batik yang diakal itu Mas. Siap. Makanya harus diakal-akali. Di angka berapa nek menurut jenengan maksimal intinya tercapai itu badine saya akeh itu? Loh kalau kayak gini maksimal. Kalau di sini ya katakanlah 2000 maksimal. Maksimal udah ya. Kalau bisa kurang akeh. Kalau yang kayak gini dimaksimalkan kita taruh angka di 3,5 Mas. Karena memang ini kan karek badine Mas. Harus dioptimalkan pakannya. Kalau nggak optimal ya ketemunya malah rugi nanti. Rugi ya. Intinya di porsi di pakannya ya, di ibaratnya seperti ini. Karek bariki panen loh Mas.
Siap, nggih. Jadi ya, diistimewakan lah ya. Bukan kok pilih kasih lah, memang menyesuaikan ya. Menyesuaikan anggaran. Manajemennya gitu. Nah, ini Mas, tadi sudah bicara domba-dombanya seperti ini. Dan itu untuk mencapai kegemukan semacam ini diberikan pakan tambahan semacam ini. Ini apa Mas pakannya ini? Private Mas. Jadi ini campuran antara 40 yo konsentrat yang bagus ya Mas. Yo bukannya sing tak pakai. Yo aku nggak pakai, cuman yang bagus di teori nih 40% sumber serat, 40% sumber karbohidrat, 40% sumber protein, serta kurangannya kan 20%. Terdiri atas kedua nih. Jadi bisa pakai polar. Polar kan bisa sumber polar kan sumber protein dan sumber karbo. Sumber karbo ya. Yang 40% dari sumber protein, sumber karbo tadi menggunakan apa, Mas? Sumber karbo bisa menggunakan jagung, bisa menggunakan pohong. Pohong ngerti gak ya, Mas? Ketela itu toh. Ketela. Gaplek lah. Ya, yang penting nggak gaplek ya. Iya. Pokoknya segala bahan yang mengandung karbohidrat dan pati, Mas. Gula juga karbohidrat, tapi kalau terlalu banyak takut progesteronnya di breeding terganggu. Bisa nggak keluar susunya, bisa juga keguguran. Jadi jangan terlalu banyak pakai gula. Bahaya ya. Bahaya. Itu. Terus apa mana? Yang itu tadi. Sekarang yang proteinnya. Sumber protein banyak malah Mas. Nggih. DDGS ini sing tuku lho ya. Soalnya nggak ada Mas. Makan leles. Iya. Kalau konsentrat ya beli semua di sini. DDGS, bisa pakai CGF. Ini produk turunan jagung semua. Ada juga BKK kalau anggarannya lebih loh. Iya, karena mahal. Kacang kedelai. Ada juga kalau di Jombang itu boomingnya sekarang kacang hijau giling. Kacang hijau giling Mas ya? Iya, itu harganya 4.500 kalau nggak salah. Sudah digiling ya? Iya. Besan. Ada juga menir kedelai. Wis banyak Mas malah sumber protein. Nah, yang rada angel sumber karbohidratnya kita ngakali nih. Malah ngakalinya yang kesulitan di sumber karbonya. Hari ini kalau di sini ya utamanya jagung Mas. Jagung, kalau nggak ada jagung ya pakai gaplek. Kalau nggak ada gaplek ya terpaksa pakai katul. Opsi yang terakhir itu katul Mas, karena memang kualitas katul yang jenengan tahu sendiri, kadang naik kadang turun. Kadang turun ya, tergantung juga penggilingannya ya, menyesuaikan. Nah itu semuanya dioplos, dicampur jadi satu gitu bahan-bahannya. Ya tergantung di sana ada nih berapa macam bahan. Yang penting memenuhi 40% sumber karbo, 40% sumber protein, serta yang 20% kedua nih. Tentang bahan Mas, dalam kesehariannya misalnya 1 bulan ini adanya bahan baku ketela dan lain sebagainya katakan. Mungkin di bulan yang berikutnya ketela nggak ada. Ya itu bisa disubal kalau di sini disubstitusi. Oke. Nggak apa-apa Mas itu? Nggak apa-apa Mas, nggak masalah. Soalnya kita juga dengar-dengar itu banyak yang mungkin perubahan pakan bisa mempengaruhi pertumbuhan dari ternaknya gitu. Bisa Mas. Tapi kan kalau basicnya penggunaan teori ini 4 sengmang digunakan secara kontinu, insya Allah ya nggak masalah. Ya yang utama kan kalau kita cari bahan, kita tanyakan ke penjualnya ini jualnya kontinu apa enggak, apa musiman. Gitu ya, intinya bisa kontinu. Saya carikan bahan yang kontinu. Supaya tidak solan salin pakan lah istilah latinnya, solan salin pakan. Terus apa maneh lali Nah, premik. Premik ini yang paling penting Mas. Kalau di breeding ini penggunaan konsentrat kan kalau di saya tidak berdasarkan persentase ransum. Karena ransumnya kan tinggal hijauan dikasih sekian kilo. Nanti konsentratnya dikasih 5 on kalau yang menyusui. Yang menyusui khusus menyusui itu. Ya, karena ini maka harus double dosis premiknya. Premiknya harus dibanyakkan. Karena memang kan kita pakai konsentratnya sedikit Mas. Premiknya untuk ukuran per 1 ton dikasih berapa? 1 ton, 1 kuintal tak kasih 2 kuintal, kemarin tak kasih 1 kilo Mas. Karena memang premiknya murah. Oh iya, premiknya bikin sendiri atau beli? Enggak, itu Mas. Kalau bikin terlalu rumit, sedangkan harganya pun juga terjangkau di sini. Jadi untuk 2 kuintal dikasih 1 kilo. 1 kilo. Berarti 5 kilogram untuk 1 ton ya? Iya. Nah, itu dicampurkan di konsentratnya gitu Mas? Iya Mas.
Kemudian konsentratnya semacam difermentasi atau hanya untuk disimpan saja? Nah, konsentrat ini kan sudah bahan kering, TDN-nya tinggi, Ya. terus nggak perlu difermentasi. Jadi ini. Soalnya ada juga saya sering pernah dengar-dengar, entah itu lihat atau mentah menemui langsung, sebagian ada yang difermentasi gitu, Mas. Kalau yang difermentasi kebanyakan complete fit menurut saya di sini. Oh, gitu ya. Yang khusus konsentratnya nggak ada. Yang khusus konsentrat, yo ada, cuman ya jarang kan fermentasi. Oke. Soalnya memang TDN-nya sudah Tinggi. Nah, sedangkan fungsi dari fermentasi itu salah satunya memang untuk Menaikkan TDN. menaikkan TDN. Nanti enak Mas, biasanya kemarin BCS ada yang tanya BCS itu apa? Itu. Sekalian dijelaskan TDN itu apa? TDN ini total discredible nutrien. Discredible apa gitu Mas singkatannya bahasa Inggris. Nah, artinya jelasnya. Total persentase nutrisi yang tercerna. Misal jagung ini karbohidratnya kan kok karbohidratnya. Misal proteinnya ya penak ukurnya. CGF proteinnya berapa persen? 20%. 20, heeh. TDN-nya berapa? Katakanlah 50%. Maka yang terserap proteinnya ya cuman 10%, Mas. Ini misal. Yeah. Contoh sebagai satu contoh, nah itu. Ya mudah-mudahan yang sisanya terbuang. Makanya jadi pakan serintil. Banyak amonia, ngambune gak enak karena biasanya terlalu banyak protein di pakannya, Mas. Gitu malahan. Ini kan ya yang penggembuan kan koinnya ambune gak enak, Mas. Ya. Karena memang beberapa nutrisi belum terserap secara sempurna. Malah kakean ya. Sisanya TDN, maksudnya Poma TDN 70, yang 70% tercerna, yang 30 buang loh, Mas. Oke. Padahal untuk penggembuan rata-rata diantem di PK tinggi. Tuh, PK-nya rendah. Rendah? Apa karbonnya yang tinggi. Oh, karbonnya ya? Iya. Nah, penggembuan gitu ya? Iya, Mas. Oh. Karena memang kan penggembuan nyepet nih, Mas. Lah PK lo gunanya nggak opo, Mas, kalau di penggembuan. Nggih. Kita gemuk ya butuhnya karbo. Kalau PK ya sedeng-sedengan aja, yang penting bisa masak nih, Mas, kalau di penggembuan itu. Jadi randomnya naik. Nggih. Yang tumbuh itu bukan lemak tapi daging. Intinya pada dasarnya untuk pengembuan itu malah cepet yang karbo ya, banyak karbo gitu. Oh, untuk protein itu fungsinya sebenarnya untuk apa sih, Mas? Kita juga masih gampang juga. Membentuk plasma darah, aku ingin pelatih. Fungsinya plasma darah itu untuk membentuk daging pokoknya, Mas. Loh. Agar kalau di agar kalau di penggembuan yang tumbuh itu bukan lemak. Kalau misal kita gunakan karbohidrat tinggi tapi daging, dia nyetel randoman, Mas. Oh, ya. Kayak ilmiah terlalu ilmiah gak patek paham aku. Yang penting pada prakteknya tadi ya. Nah, itu juga pentingnya tadi untuk konsentratnya di arah breedingnya. Nggih. Enggak ginjur-ginjur pokoknya protein. Nggih, intinya tujuannya biar enggak gimbur-gimbur. Dan sewu kesala wonge ben gak lemu bedah nglambrek. Seperti itu ya. Barangkali itu Mas Vicky yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ada yang mau ditambahkan lagi, Mas? Yes, kues ya, Mas. Kesimpulannya adalah coba ternak dulu. Iya. Praktek. Bakul barono. Nggih, baru bisa jual. Semoga tambah sukses, tambah berkah Mas Vicky peternakannya dan juga untuk peternakan Indonesia seluruhnya yang menyaksikan video ini, semoga tambah berkah, tambah maju untuk peternakan Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Dari Kediri, Kota Tahu, bukan dokter hewan menyapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.